Eee, Kenapa ikan harganya turun? Jadi ceritanya gini, tahun 1998 itu, terjadilah krisis moneter ya kan, kita sama-sama tahu itulah. Lalu di tahun itu akhirnya, rakyat bergejolak, marah, melakukan demonstrasi dan diturunkannya presiden kita yang kedua waktu itu ya. Setelah presidennya diturunkan, maka MPR dan DPR akhirnya eh, mengamandemen Undang-Undang Dasar yang membuat presiden di Indonesia itu hanya boleh memimpin paling lama itu 2 periode. Setelah itu, karena presiden hanya boleh 2 periode, maka diputuskan waktu itu juga eh, adanya pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi presiden diangkat langsung oleh rakyat ya. Eh, gue lupa ya. Pokoknya teman-teman harusnya ingat sih ya. Akhirnya lambat kita cepatin aja lah ya waktunya. Set, 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 set. Akhirnya di tahun 2014 terpilihlah waktu itu presiden yang menjabat pada saat ini. Nah, terjadilah di situ dualisme atau pengkutuban ya. Jadi ada dua kubu lah gitu. Nah, efek dari dua kubu ini akhirnya terjadilah eh, kesulitan di beberapa segmen, terutama segmen ekonomi. Lalu eh, di tahun 2019 terjadilah pandemi. Pandemi yang kita alami ini yang sangat berat ya. Itu sampai mal-mal, terus beberapa eh, bidang usaha itu semua wah kacau balau lah, tutup, kuliner tutup. Eh, apa namanya, fashion beralih akhirnya semua ke online. Begitu juga dengan makanan, bisnis makanan semuanya ke online. Akhirnya terjadilah paceklik. Nah, kita tahu bahwa apa namanya ya, ada beberapa bagian orang itu yang palu gada, apa lu gua ada gitu ya. Dan orang-orang yang seperti inilah akhirnya apa aja disikat nih pada zaman susah seperti ini. Jadi dia nyikat apa aja, nyikat WC, nyikat kamar mandi, nyikat pohonan, nyikat baju, nyikat mulut gitu kan. Segala macam lah semua disikat. Akhirnya orang-orang Palu Gada ini menyebar ke berbagai segmen, segmen pakaian, segmen makanan, termasuk segmen ikan. Akhirnya eh, sebenarnya ikan itu lebih ke bidang hobi ya. Jadi kalau menurut gua kalau di situ dijadikan bisnis memang bisa. Cuman seperti apa dulu model bisnisnya. Itu jadi berbeda ya dengan model bisnis pakaian karena eh, risikonya juga berbeda. Kalau pakaian itu nggak ada mati, yang ada juga kusut atau robek atau jahitannya lepas. Kalau di ikan ada jamur, tapi memang di motor juga ada jamur, tapi bisa dihilangin dengan ada tuh. Kalian beli di Tokopedia, langsung aja cek di Tokopedia. Ada alat buat pembersih jamur pada motor, pada mobil, pada kaca helm, ada tuh semuanya. Nah, balik lagi ke Palu Gada ini, orang-orang yang seperti ini akhirnya eh, menjual tapi tidak mengetahui model bisnisnya itu. Salah satunya ikan ini ya. Model bisnis di ikan ini menurut gua eh, risikonya itu bisa merambah kemana-mana. Jadi saat lu salah menghandle, lu akan ngasih tren ke semua orang gitu. Jadi buruk-buruknya tuh lu kasih, lu bagi-bagi gitu. Akhirnya ya orang-orang yang baru main ikan belum bisa ngehandle ikannya. eh, Contoh ya, gua kasih contoh. Saat gua dapat uang 20 juta, kira-kira kalau gua sebagai orang yang hobi ikan,
apa yang akan gue lakukan? Oke, waktu Anda habis, gue akan membeli akuarium dulu gitu. Jadi mungkin sekitar 10 juta gue beli akuarium, 5 juta gue beli filter-filteran kali ya. Kalau ikan, tergantung sih ikannya ikan apa dulu. Tapi pasti gue beli filter sih. Kalau nggak, kalau ikannya ikan-ikan cupang ya paling gue beli ember. Atau gue beli atapnya dulu, atap terpal gitu kan. Nah, nanti baru tuh gue beli ikannya. Tapi kalau zaman sekarang itu beda. Orang-orang, terutama orang-orang Palu Gada ini ya, mereka itu langsung beli auranti. Beli auranti, harganya murah sekarang. Dia bisa kalau dikasih uang 20 juta, kalau satu ekornya 200 ribu, dia bisa beli berapa ya? Banyak tuh. 20 ribu dikali berapa biar jadi 20 juta. Wah, banyak ya kan? 20 ribu di 20 juta. Wah, gila. dia dia langsung berpikir ke pengalinya ya kan. Oke lah, gua ngambil untung. Nah, ini Palu Gada langsung mikirnya gitu tuh. Gua ngambil untung per ekor 20 ribu. Nah, 20 ribu dikali, katakan gue dapat berapa ratus ekor atau berapa ribu ekor. Wah, cuan itulah. Padahal di situ banyak risiko dalam menghandle ikan. Katakan gini, oke, katakan gue beli 100 ekor ya. Dalam 100 ekor, modalnya per ekor itu 100 ribu. Berarti 100 kali 100, 10 juta ya kan. Oke, 100 ribu. Kalau gua jual cuman ngambil untung 10-20 ribu, kalau mati separoh, nah kira-kira bisa menutupin nggak yang separoh itu? Nggak kan? Nah, akhirnya banyak nih terjadi itu, sudah terjadi dari 2000, gue lupa ya. Yang pertama, yang gue nggak tahu orang pertama yang jadi buron itu siapa, gue nggak tahu. Tapi akhirnya terjadi itu orang-orang yang Palu Gada ini menjadi buron. Buron apa sih? Karena dia, oke, katakan gue sebut sistem PO. Dia ngambil sistem PO nih, set. Yang tadi gue bilang itu kan, ada orang beli. Udah, sini DP dulu, DP, 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 DP. Oke, katakan nggak pakai DP, gue modalin ya kan. Oke, gue modalin lah, gue punya uang 10 juta, gue beli. Habis itu langsung gue kirim ya kan, biar cepet. Iya, masa gue nggak kirim, jadi lama dong. Pas dikirim ternyata pas dalam proses pengiriman mati. Kalau mati itu berarti harus apa di perjalanan? Doa kan? Doa, bukan doa seperti ini, tapi doa garansi ya kan. Dead on arrival katanya mah ya gitu, cuman bahasa Inggris gue nggak terlalu paham. Kalau bahasa Belanda mungkin gue agak ngerti lah, karena gue dulu saudaraan sama Hogwarts. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Akhirnya seperti apa, seperti yang teman-teman saksikan, banyak teman-teman kita yang jadi buron padahal mereka pemain lama, pemain lama di pakaian ya. Ya gitu dah pokoknya. Jadi menurut gue yang kayak gini jangan terulang kembali lah. Jadi akhirnya mereka memberikan image ikan murah, ya kan. Padahal kalau kalian ngekip dulu terus dibikin enak kan gini. Yang namanya ikan hias itu saat mau beli tuh belinya kayak gimana sih? Ya lihat di akuarium main ya kan. Terus ikannya warnanya kuning, hijau, biru. Oke, cocok baru beli kan gitu. Kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang kan semuanya adanya di styrofoam, diginiin, ikannya diginiin. Kalau enggak ditaruh di tempat makan, satu-satu ditaruh di tempat makan. Terus saat mau beli gimana? Aku harus ngeliat apa? Itu sama aja beli kucing dalam tempat makan dong. Kan enggak gitu. Yang namanya beli ikan hias, hias ya. Iya, ada di hiasan, ada di akuarium. Kalau nggak di akuarium di apa ya? Eh, Kalau ikan, lu tahu ikan koki mutiara nggak? Nah, itu lihatnya di mangkok gitu ya, dilihat dari atas gitu kan kelihatan cakep. Atau kalau lu beli ikan koki ya di kolam dia main, nggak di penggorengan gitu. Nah, sekarang habis itu kalian mengeluh ikan murah. Padahal yang membuat ikan murah adalah itu orang-orang Palu Gada seperti itu. Gua nggak menyalahkan kalian cari rezeki. Kadang-kadang ini nih konsep tukang angkot. Kalau nyari rezeki tuh lu mau
Parkir di mana bebas. Kadang-kadang di dalam mall lu parkir juga nggak apa-apa karena lu nyari rezeki, nggak gitu. Nggak gitu caranya. Yang namanya nyari rezeki juga pakai etika. Yang namanya nyari rezeki juga berdoa. Kalau nggak berdoa, percuma karena berusaha tanpa doa percuma. Gue sih bodo amat ya. Gue cuman menceritakan aja. Kenapa sih? Sebenarnya dari zaman Krismon itu tuh awal mulanya. Kalau kita nggak terjadi Krismon, kita nggak akan kayak gini. Si Palu Gada ini akan tetap mungkin masih kerja di kantor ya kan, atau mungkin dia masih jualan baju di Tanah Abang, atau di jualan makanan ya kan, atau dia yang aku nggak ngerti, tapi karena dia melihat bisnis di ikan hias ini bagus, semua merasa bisnis di ikan hias ini bagus. Nggak masalah sih kalau emang kalian mau main bareng-bareng, ya aku welcome. Aku aku juga orang baru tapi aku nggak begitu. Aku jual dengan, ya kalau kalian mau lihat ikan aku berenang, kamu suka ya boleh, kalau enggak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Instagram aku kelihatan di sini, TikTok aku ada di sini, Tokped aku juga ada. Jadi kalian bisa lihat semuanya. Ikan aku ada nggak yang di tempat makan? Mungkin ada karena lagi dikuras. Ya udah.